Gubernur, dengarkan penjelasan saya, masalah ini. Tan Yatang menyesuaikan emosinya untuk sementara waktu, dan ingin berbicara dengan pengawas kata wakil gubernur bidang air untuk pendidikan. Tapi Su King berbalik dan memelototinya dengan mata yang sangat tidak puas, dan segera memotong kata-katanya. Ini Guan, satu adalah wakil gubernur, dan yang lainnya adalah direktur kantor urusan akademik universitas tingkat provinsi, perbedaan level antara keduanya benar-benar tidak masuk akal. Tom Cruise, wakil kepala sekolah berpangkat relatif tinggi, baru saja bangkit dari tanah saat ini. Dia menutupi wajahnya dan berjalan menuju Su King. Semua orang bisa melihat bahwa wakil kepala sekolah tertawa bersamanya, tetapi karena hidungnya diratakan oleh batu bata, senyumnya lebih buruk daripada menangis. Gubernur King, masalah hari ini. Masalah hari ini, Anda, wakil kepala sekolah, memiliki banyak tanggung jawab. Su King menyela Tom Cruise, dan berkata dengan sangat serius, saya mendengarnya ketika saya datang ke sini, Anda teman-teman untuk mengusir Liu. Setiap mahasiswa memasuki kampus universitas melalui kerja keras dan lebih dari 10 tahun belajar. Kata-kata dan tanda tangan Anda akan merusak masa depan orang lain. Orang-orang seperti Anda layak mendapat pendidikan. Yang satu, Tom Cruise tidak mengharapkan hasil seperti itu, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Su King melanjutkan, masuk akal bahwa pengusiran siswa adalah masalah internal Universitas Sains dan Teknologi Anda, dan saya tidak perlu mengurusnya. Tetapi dalam hal keadilan, saya adalah wakil gubernur di bertanggung jawab atas pendidikan. Sekarang saya tahu tentang ini, saya harus bertanya. Wakil Presiden Tom, beritahu saya, apa alasan mengusir Liu? Alasannya. Tom Cruise menutupi wajahnya, benar-benar tidak tahu apa untuk mengatakan. Untuk mengatakan bahwa Liu adalah seorang pembunuh, polisi datang untuk menangkapnya, tetapi mereka kembali sekarang. Sebagai wakil kepala sekolah, dia hanya mendengarkan kata-kata Tan Yatang, dan dia menandatanganinya, dia tidak tahu yang sebenarnya. Jadi, Tom Cruise, yang terdiam, menoleh untuk melihat Tan Yatang. Tan Yatang bergegas untuk menjelaskan, Liu melakukan pembunuhan di luar sekolah, dan polisi datang untuk menangkapnya, yang memiliki pengaruh yang sangat buruk di sekolah kita. Anda mengatakan polisi menangkapnya, apakah Anda mengetahui kebenarannya? Dari No. 05 pria parubaya yang turun dari kendaraan militer Audi tiba-tiba berkata, saya sudah mengetahui situasinya sebelum datang ke sini. Tidak ada kantor polisi di kota center yang menerima laporan atau pemberitahuan penangkapan tentang pembunuhan Liu. Dan Anda, apakah sebagai pemimpin HKUST, Anda memecat mahasiswa tanpa mengetahui faktanya, apa motivasi Anda? Motivasi. Tan Yatang sedikit malu. Dia tidak tahu situasi dari kantor polisi. Masuk akal bahwa dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Kuncinya adalah bahwa Edu Lou telah bertiup di sisinya, yang telah serius mempengaruhi kekakuannya yang biasa. Ini. Saya tidak memahami situasinya dengan hati-hati, itu memang kelalaian tugas saya, tapi... Tan Yatang mencoba yang terbaik untuk membela. Sebelum ini, Liu melakukan pembunuhan di sekolah, pertama menyakiti Edu Lou, dan kemudian pergi ke klub Sanda untuk membuat masalah. Tidak, banyak siswa yang terluka. Omong kosong. Pada saat ini, suara yang sangat menyenangkan tapi marah terdengar. Semua orang melihat gengsi, dan kebetulan melihat yang siren masuk dari luar kerumunan. Itu benar, Nona yang tahu bahwa sekolah akan mengeluarkan Liu, dan dia segera bergegas ke Universitas Sains dan Teknologi. Pertama kali Liu memukul Edu Lou adalah karena Edu Lou memprovokasi dia terlebih dahulu. Saat itu, dia mencoba untuk menghancurkan dada seseorang dengan bola basket. Liu memintanya untuk meminta maaf dan dia mengancam Liu. Detailnya dibuat publik. Ini membuat wajah Tan Yatang semakin jelek. Di depan fakta, dan itu adalah orang yang menggambarkan fakta, bagaimana dia apakah Anda membantah? Ditambah dengan identitas yang siren, berapa banyak orang yang berani menanyainya bahkan jika itu adalah kebohongan yang dikatakan Nona Yang. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah Yang Siren mengucapkan kata-kata ini, dia melompat-lompat seperti gadis kecil ke sisi wakil gubernur Su, dan berkata dengan genit. Paman Su, kamu harus memutuskan untuk orang lain. Apa, Paman Su? Pada saat ini, sekelompok pemimpin Universitas Sains dan Teknologi tidak sabar untuk menggantung diri, seseorang yang dapat mengadu langsung di depan wakil gubernur terlalu kuat, bukan? Yang lebih mengejutkan lagi adalah Su King tertawa dan mengusap kepala kecil Yang Siren. Siren kecil, jika seseorang menggertakmu, tentu saja Paman harus memutuskan untukmu. Jangan khawatir, selama itu bukan kamu dan Liu, siapa yang salah? Jangan pernah berpikir untuk memberimu perlakuan tidak adil. Kata-kata Su King semakin mengungkapkan sikapnya. Jika dia tahu bahwa latar belakang Liu begitu besar, bahkan wakil gubernur bisa pindah, saya khawatir jika Tan Yatang terbunuh, dia tidak akan memprovokasi ayah yang masih hidup ini. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, dan ketika mereka berada dalam situasi paling pasif, Tan Yatang juga menyerah. Wakil gubernur air, bahkan jika Edu Lou dipukuli terakhir kali, itu adalah kesalahannya sendiri, tetapi memang benar bahwa Liu menendang klub Sanda dan melukai semua orang di klub Sanda. Tan Yatang menjelaskan bahwa dia ingin untuk membalikan benar dan salah bertentangan dengan pemimpin, dia menjelaskan bahwa dia siap untuk tinggal bersama Liu. Alis Su King sedikit berkerut, dan bahkan di hadapan seorang pemimpin besar, dia sedikit tidak berdaya di hadapan seorang wanita yang kasar. Namun, pada saat ini, seorang pria muda yang kuat dalam setelan pelatihan masuk dari luar kerumunan. Saya pikir saya memiliki pendapat paling banyak tentang klub Sanda. Saya Awe, kepala klub Sanda. Itu benar, Awe yang tiba. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara keras, fakta bahwa Liu menendang klub Sanda di aula hanya dibesar-besarkan oleh para siswa di forum HKUST dengan sikap yang hidup. Alasannya untuk insiden itu adalah saya yang memberi Liu tantangan, dan dia baru saja diundang ke klub Sanda untuk bersaing dengan saya. Adapun cedera pada seluruh klub kami, itu adalah hasil pemukulan terhadap Liu oleh orang banyak klub kami, dan klub Sanda kami yakin. Kami sangat senang jika Liu tidak mengejar kami.
Kisah Liu menendang klub Sanda di gym telah diposting di forum HKUST, tapi kali ini terungkap lagi, dan itu adalah Wei Zixuan yang mengakuinya sendiri. Liu dipegang pada titik moralitas tertinggi. Wajah Tan Yatang benar-benar gelap saat ini, wanita ini tidak diragukan lagi cantik dan memiliki temperamen yang hebat, tetapi pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba berusia 10 tahun, dan semua kecemerlangannya menghilang. Ini bukan akhir, Wei Zixuan setelah menceritakan fakta memandang Liu, membungkuk dengan serius, Liu, saya secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan klub Sanda, selama Anda mau, saya bisa menyerahkan posisi kepala grup. Ini dia. Ups. Seluruh suara mendidih lagi, dan banyak siswa yang melihat tidak bisa mengendalikan emosi mereka bahwa mereka ingin berbicara. Jika Liu ingin bergabung dengan klub Sanda, sialan. Bukankah Universitas Sains dan Teknologi kita mengamankan juara Sanda terlebih dahulu selama Universiade? Klub Sanda. Saudara Angin, setuju, sayang sekali Anda tidak bergabung dengan klub Sanda. Liu tidak segera mengungkapkan posisinya, tetapi senyum yang sangat bahagia muncul di wajahnya. Wei Zixuan menatap Liu dengan ekspresi antisipasi tertulis di wajahnya. Tidak. Tetapi pada saat ini, Tan Yatang jelas. Tiba-tiba berkata dengan keras, Liu telah dikeluarkan. Dia bukan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi dan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub Sanda. Sudah penuh. Tan Yatang melanjutkan, bahkan jika klub Sanda tidak bisa disalahkan untuk Liu, tetapi hari ini, apa yang terjadi barusan, tidak mungkin bagi kami di Universitas Sains dan Teknologi untuk tidak menyelidiki. Mari kita lihat, masih ada beberapa orang tergeletak di tanah, dia sangat pembunuh, penjahat seperti itu, bisakah kita menahannya di HKUST? Wakil Gubernur Air, Liu memukuli saya. Sebagai wakil kepala sekolah, saya memiliki tanggung jawab pengawasan untuk memecatnya. Saya tidak perlu mengejarnya, tetapi dia terluka. Begitu banyak orang, masalah ini. Tom Cruise juga mulai menyerang. Wakil Presiden Universitas Provinsi sebenarnya memiliki tingkat administrasi setingkat wakil departemen, dan dia menangani masalah ini sebagai manajer saat ini. Anda harus tahu bahwa di antara orang-orang yang dipukuli hari ini adalah Kepala Departemen Keamanan, pria itu dan Tom Cruise tidak memiliki hubungan kekerabatan biasa, tetapi saudara iparnya. Selain itu, Tom Cruise sendiri dipukuli di depan umum oleh Liu di depan begitu banyak orang, jika dia segera menyerah, dia tidak akan bisa menelan napas. Pada saat ini, orang-orang yang menonton kejadian ini semua merasa bahwa hati mereka naik turun. Di perguruan tinggi, mereka biasanya bahkan tidak melihat kepala sekolah yang sebenarnya beberapa kali dalam satu semester, apalagi wakil kepala sekolah. Tetapi hari ini tidak hanya wakil kepala sekolah yang dipukuli, tetapi bahkan wakil gubernur muncul. Apalagi wakil rektor dan dekan bidang akademik jelas akan melawan wakil gubernur. Sejauh mana situasi ini akan berkembang? Hal yang paling kejam adalah bahwa Tan Yatang berbicara lagi pada saat ini, saya akui bahwa keputusan sebelumnya untuk memecat Liu salah. Itu adalah kelalaian tugas saya, dan saya dapat memikul tanggung jawab atas kelalaian tugas. Tapi barusan, saya akan mengejar pembunuhan Liu sampai akhir. Direktur Tang, saya berkata bahwa saya ingin Universitas Sains dan Teknologi Center mempertahankan Liu, tetapi itu tidak cukup, kan? Wajah Suking sudah sangat jelek saat ini. Dan ketika dia menanyakan kalimat ini, kemarahannya benar-benar tidak tersamarkan. Di bawah kekuasaan wakil gubernur, Tan Yatang merasa bahwa dia akan kehabisan napas, tetapi wanita ini juga melakukan upaya yang kejam, dia menggigit bibirnya dan berkata, ya, Liu tidak bisa tinggal. Bukan hanya itu. Alasan mengapa dia melakukan pembunuhan hari ini. Dan dia sendiri tidak lulus ujian selama lebih dari 10 tahun kerja keras, dia pergi ke universitas melalui saluran yang memalukan, dan dia pantas dikeluarkan. Kata-kata Tan Yatang setara dengan seorang pembom, dan sebuah wahyu telah membangkitkan perhatian besar dari semua orang. Saluran yang memalukan, ayo, masuk melalui pintu belakang. Kali ini sudah berakhir, begitu berita itu keluar, aku khawatir tidak ada yang akan bisa menahan Liu. Dan itu belum berakhir, Tan Yatang memandang 3 petugas polisi saat ini, 3 petugas polisi, dapatkah Anda terus menangani laporan saya ke polisi? Liu melakukan pembunuhan itu, buktinya konklusif. Saya percaya ketiganya dari Anda akan melakukan bisnis publik, kan? Pada saat ini, 3 polisi tidak sabar untuk mengambil Tan Yatang secara langsung. Anda sialan, Anda sekelompok dewa sedang bertarung, apa yang Anda bicarakan dengan kami manusia? Wakil gubernur ada di sini, jelas untuk melindungi Liu, beraninya kita mengaturnya. Namun jika tidak, akankah tanggung jawab polisi rakyat terbengkalai? Tepat ketika polisi merasa malu, bos setengah baya yang turun dari mobil merek militer berbicara lagi. Kami bertanggung jawab atas kasus Liu yang menyakiti orang hari ini, dan 3 petugas polisi dapat pergi. Adapun saluran yang memalukan, hehe. Biarkan saya memberi Anda penjelasan yang jelas. Sambil berbicara, bos mengeluarkan sertifikat merah dari tangannya dan menyerahkannya kepada pengawas tingkat 2 dari 3 petugas polisi. Setelah melihat sertifikat merah ini, wajah inspektur polisi tingkat 2 sangat berubah, dan dia dengan cepat berkata dengan hormat dimengerti, maka kasus hari ini. Kasus ini diserahkan kepada kami, dan Anda tidak perlu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Oke, tutup tim. Pengawas tingkat 2 tidak ragu sama sekali, dan membawa kedua rekannya ke mobil polisi. Tutup tim. Kamu adalah polisi, bagaimana kamu bisa menghentikan tim sesuka hati? Kembalilah padaku, aku ingin kamu menangkap Liu, cepatlah. Tan Yatang benar-benar tersesat saat ini, dia bahkan ingin bergegas. Hendak menghentikan mobil polisi, tapi itu sudah. Tanpa sikap dekan bidang akademik, dia seperti emak-emak cerewet di desa. Tetapi tepat ketika Tan Yatang bergegas ke mobil polisi, dia tiba-tiba merasakan bunga di depannya, dan seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik tetapi mata yang sangat dingin muncul di depannya. Kamu, opa. Sebelum Tan Yatang bisa berbicara, tamparan kecil si cantik sudah ditampar di wajahnya. Pada saat ini, Tan Yatang merasa seluruh kepalanya telah hancur, dia terhuyung mundur 5 atau 6 langkah, dan kemudian duduk di tanah.
Kebodohan. Setelah si cantik selesai memukul, sosoknya melintas, dan dia mundur ke belakang pria paruh baya itu. Itu benar, itu adalah wanita muda cantik yang turun dari Audi militer. Adapun pria parubaya, seolah-olah dia tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Dia melanjutkan, saya sedang berbicara tentang Liu yang datang ke Universitas Sains dan Teknologi. Liu adalah prajurit terbaik di militer Huaxia, yang terbaik, tidak ada. Militer awalnya mempersiapkan dia direkomendasikan untuk pergi ke Universitas Militer Ibu Kota untuk studi lebih lanjut, tetapi Liu memilih Universitas Sains dan Teknologi Center. Adapun universitas tempat dia kuliah, siapapun yang mengatakan ini harus dipukuli. Universitas suara pria itu sangat keras, dan dia jelas-jelas berlatar belakang militer. Kata-katanya bergema di depan gedung kantor umum untuk waktu yang lama, dan semua siswa yang menonton bersemangat. Pada saat ini, beberapa siswa tiba-tiba berteriak kaget. Ya Tuhan, ternyata saudara Liu benar-benar seorang prajurit. Iya, dia mengatakannya selama pelatihan militer, dan mengatakan bahwa kedua instruktur itu adalah pemula. Ternyata saudara Liu tidak membual, itu benar. Liu Angin masih tersenyum, dan sekarang dia tidak perlu lagi membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini belum berakhir, mata bos setengah baya menyapu wajah Tan Yatang dan Tom Cruise seperti pisau. Kamu bilang, kamu harus menyelidiki masalah pemukulan Liu hari ini, kan? Jika kamu mau mengakuinya sekarang. Ini adalah kesalahan, ini sudah berakhir, tapi sekarang, bukan apakah Anda ingin mengejar masalah Liu, tetapi saya ingin mengejar Anda. Mengapa Anda mengejar kami? Apa yang bisa kami minta untuk Anda kejar? Wajah dan bangkit dari tanah. Hari ini, keponakannya dipukuli terlebih dahulu, dan sekarang bahkan dia sendiri dipukuli di depan umum. Dekan bidang akademik ini benar-benar kehilangan kendali atas karakter arogannya. Haha. Hanya karena saya Direktur Biro Kelima Biro Keamanan Nasional Huaxia. Direktur Tang, dengarkan baik-baik. Meskipun tingkat administrasi saya tidak terlalu tinggi, saya memiliki kekuatan penegakan hukum khusus. Jika saya curiga Anda memiliki hal-hal yang membahayakan negara, melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin, dan aku bahkan berhak membunuhmu di tempat. Kata pria parubaya itu dengan dominan. Desir. Tan Yatang benar-benar ketakutan, karena Direktur Biro Keamanan Nasional kelima mengangkat saku rok di pinggangnya dan memasukkan pistol hitam ke pinggangnya. Faktanya, tidak hanya Tan Yatang, tetapi juga para pemimpin lain dari Universitas Sains dan Teknologi yang hadir menjadi pucat saat ini. Murid wakil kepala sekolah Tom Cruise berkontraksi hebat pada saat tertentu. Bos parubaya sangat, dan dia melanjutkan, Liu dulu militer, kredit yang Anda buat adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Sebelum saya bergabung dengan Departemen Keamanan Nasional, saya bertugas di militer. Melihat file Liu, bahkan saya terkejut, hanya karena Anda ingin menargetkannya. Terhadap pahlawan suatu bangsa. Setelah mendengar kata-kata bos ini, para siswa yang menonton merasa semakin bersemangat. Seseorang yang dikenal sebagai pahlawan nasional, tampaknya Liu dapat menjadi legenda Universitas Sains dan Teknologi. Itu sangat masuk akal. Selain itu, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Bos parubaya menunjuk Tom Cruise dan berkata, baru saja, ketika Anda mengatakan bahwa Liu akan diselidiki, beberapa personel keamanan nasional mulai menyelidiki Anda. Wakil Presiden Tom, berapa banyak uang yang Anda masukkan ke dalam saku Anda 5 tahun lalu menggunakan proyek perluasan HKUST? Wajah Tom Cruise bahkan lebih jelek saat ini, dan bahkan pada saat ini, dia tidak memiliki keberanian untuk membantah. Tom Cruise, dan gayamu sendiri, hubungan kotor macam apa yang kamu miliki dengan Tan Yatang? Saya harus mengatakan keluar. Bos parubaya terus menghancurkan materi. Kamu berbicara omong kosong. Fitur wajah Tan Yatang semuanya terdistorsi saat ini. Wanita itu mengangkat tangannya, menjambak rambutnya dan berteriak, saya tidak ada hubungannya dengan Tom Cruise, saya seorang wanita yang serius, saya. Kamu tidak perlu berdebat. Tan Yatang, Departemen Keamanan Nasional kami ingin menyelidiki seseorang, maka orang ini bahkan tidak memiliki rahasia sedikitpun. Bos parubaya mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidungnya dan berkata, saya, Zhou Yi, selalu bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Saya dapat memeriksa rekaman komunikasi ponsel Anda mulai hari ini, 10 tahun yang lalu. Situasi keuangan pribadi Anda, termasuk anggota keluarga, kerabat, dan teman Anda. Kata-kata Zhou Yi menusuk hati Tan Yatang seperti pisau. Jangan bicarakan itu, bajingan. Tan Yatang berteriak keras, saya telah bekerja di Universitas Sains dan Teknologi selama bertahun-tahun, dan berapa banyak yang telah saya bayarkan untuk mendaki ke tempat saya hari ini, tahukah Anda? Anda menghancurkan hidup saya, bagaimana Anda bisa menjadi begitu kejam? Potong. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang hadir, dan tanpa sadar membuat ejekan menghina. Yang Siren berkata dengan lebih kasar, Tan Yatang, hidupmu telah hancur, jadi kamu berpikir untuk mengusir Liu, bukankah kamu juga ingin menghancurkannya? Apakah kamu pikir orang lain kejam padamu sekarang, apakah itu benar-benar kejam? Tepuk tangan. Liu mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, itu benar, jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan pada orang lain, Siren, sepertinya kamu bukan Fas yang hanya bisa memainkan amarah yang tertua. Nona, dan terkadang kamu memiliki sedikit kebijaksanaan. Ah bah. Yang Siren menurunkan mulutnya dan mengangkat dagunya yang runcing, ayahku mengatakan bahwa orang dilahirkan dengan ketajaman bisnis dan gadis yang sangat bijaksana. Haha, mendengus. Liu dan Yang Siren berdebat dengan santai, tidak peduli dengan suasana hati orang-orang di sekitar mereka. Zhou Yi memandang kedua pemuda itu, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian menatap Su Qing, Wakil Gubernur Su, Anda adalah Wakil Gubernur yang bertanggung jawab atas pendidikan, saya akan membiarkan bawahan saya menangani kejahatan Tom Cruise dan Tan Yatang. Buktinya, berikan kepada Anda secara langsung. Oke. Su Qing berkata, saya berjanji, saya tidak akan pernah membiarkan mereka yang melanggar hukum dan disiplin keluar dari jaring hukum. Plop.
Tom Cruise dan Tanya Tang jatuh ke tanah pada saat yang sama, ketika keduanya mendengar kata-kata Su King, mereka tahu bahwa mereka benar-benar selesai. 15 menit kemudian, petugas keamanan nasional membawa USB flash drive yang berisi bukti kejahatan Tom Cruise dan Tanya Tang. Segera setelah itu, pejabat senior Komisi Inspeksi Disiplin dan Departemen Kepolisian juga tiba. Tidak hanya dua orang ini yang dibawa ke dalam mobil polisi, tetapi bahkan pemimpin sekolah lain yang hadir diminta untuk menemani. Mereka menerima pemindahan untuk memeriksa. Para siswa yang menonton terkejut melihat para pemimpin senior ini yang kemungkinan besar telah menyelesaikan 4 tahun universitas di waktu normal, tetapi mereka mungkin tidak melihat beberapa sisi diambil. Ketika banyak orang melihat Liu sekarang, mata mereka benar-benar penuh kekaguman. Anjay, pengawal kecil apa? Menurutmu identitasnya seperti apa? Bukankah ini terlalu besar? Orang bisa membandingkannya. Benar, tidak tepat berurusan dengan wakil presiden dan direktur Tang, kan? Bagaimana dengan kepala seksi Halan Li? Hantu ini adalah salah satu universitas sains dan teknologi kita. Dia seperti kanker. Ketika banyak mahasiswa sedang berdiskusi, mereka tiba-tiba teringat kepala seksi Halan Li dari Departemen Keamanan. Kepala seksi hantu ini masih terbaring di tanah dan berpura-pura mati. Meskipun wajahnya dicabik-cabik oleh tongkat karet Liu, dia tidak pingsan. Sekarang wajahnya bengkak seperti kepala babi, tunggu saja. Mari kita lihat hasil akhir. Itu benar. Liu juga sepertinya diingatkan oleh para penonton yang sedang makan melon, Zhou Yi, kamu orang baik di Guoan telah melakukannya sampai akhir, dan juga periksa kepala keamanan ini, jika kamu ingin melakukannya, lakukan bersama-sama. Brengsek. Kepala seksi Halan Li ingin melompat dan memarahi jalanan, tapi dia tidak berani. Oke, orang kecil seperti itu sering menjadi sumber dari banyak hal buruk dan harus ditangani dengan ketat. Setelah Zhou Yi mengatakan ini, dia tersenyum, Liu, saya Guoan, Anda menggunakan saya sebagai polisi. Benar. Ini kerja keras bagi mereka yang mampu. Kata Liu sambil tersenyum. Akibatnya, kepala seksi Halan Li juga ditangkap, dan bahkan 4 satpam yang menemani kepala seksi Halan Li untuk menyerang Liu juga dibawa pergi untuk diselidiki bersama. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wakil Gubernur Su membuat panggilan telepon secara pribadi, Firaun. Anda, Kepala Sekolah Universitas Sains dan Teknologi, di mana Anda menonton drama sekarang? Saya sudah menanganinya, apakah Anda masih bersembunyi? Aduh. Ada desahan di telepon, Wakil Gubernur Air, saya tidak akan keluar, Liu masih mahasiswa HKUST, saya akan segera membuat pernyataan. Juga, hari ini saya menggali 2 kanker, Tom Cruise dan Tanya Tang. Saya juga berterima kasih atas nama seluruh Universitas Sains dan Teknologi. Fakta bahwa seorang kepala sekolah Universitas Sains dan Teknologi dapat bersembunyi dan menolak untuk melihat wakil gubernur menunjukkan bahwa identitas Raja Tua ini adalah juga sangat tidak biasa. Setelah menutup telepon, Su King melambai pada Liu, nak, ayo pergi, kamu bilang kamu ingin aku minum sepanci tuak. Tambahkan aku satu lagi, dan aku bisa minum teh yang Long Yuanjian Liu undang. Kembali ke Guoan sudah cukup bagiku untuk membanggakan diri selama 10 tahun. Zhou Yi juga datang, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata Long Yuanjian, suaranya sangat rendah. Keindahan seperti es di samping Zhou mengikutinya seperti bayangan. Liu tersenyum dan berkata, tidak masalah, ayo pergi ke rumah yang siren, ada 2 kotak Tie Guanyin berkualitas tinggi di kantor ayahnya. Silakan minum cukup hari ini. Sial. Sebagai wakil gubernur Su King, dia menjadi kasar ketika mendengar kata-kata Liu. Yang siren semakin cemberut, memutar matanya ke arah Liu, dan berkata dengan sangat tidak puas, saya nakal untuk mengambil barang-barang ayah saya sebagai hadiah. Lupakan saja, suguhan Nona Ben sudah siap, ayo pergi ke Xishan Tea House. Ada semua jenis teh enak di sana. Yang terpenting adalah rumah teh Xishan dibuka oleh keluarga Xiaoxi, dan aku mengajak orang minum teh tanpa mengeluarkan uang. Sial. Kali ini, bahkan Liu hampir kasar, kamu banteng, kamu bukan bajingan, kamu juga putri orang terkaya di kota Center Timur. Sungguh pelit. Aku belajar darimu. Yang siren berkata dengan dagu terangkat. Kalau begitu kamu tidak bisa belajar lebih baik. Liu, bisakah saya belajar sesuatu yang baik dari Anda? Liu dan Yang Siren sedang bertengkar saat mereka berjalan menuju 2 Audi A6 yang mewakili status mereka. Saat Liu membuka pintu mobil dan hendak masuk ke mobil, Wei Zixuan berlari lagi. Liu, saya mengundang Anda lagi untuk bergabung dengan klub Sanda. Wei Zixuan berkata dengan tulus, akhir September adalah hari ketika Universiade akan dimulai, dan masih ada 1 bulan lagi, selama Anda bergabung dengan kami, di paling tidak dapat juara A tidak masalah. Ada juga posisi ketua klub Sanda, saya sangat ingin. Saya tidak ingin menjadi ketua klub. Duduk di dalam mobil, sebelum menutup pintu, dia berkata, bayangkan saja saya bergabung dengan klub Sanda. Nah, jika saya punya waktu di Universiade, saya akan membantu Anda memenangkan kejuaraan. Terima kasih. Wei Zixuan biasanya memiliki wajah serius, tetapi pada kali ini dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat keluar, kedua Audi sudah menghilang. Rumah teh Newton adalah rumah teh bergaya antik, dan Liu dan yang lainnya duduk di sebuah kotak di lantai 3. Xiaoxi yang mungil dan cantik bertindak sebagai master teh sendiri, melakukan upacara minum teh di samping, membuat teh untuk mereka dari waktu ke waktu. Liu, kali ini anakmu ada di HKUST, kamu telah melepaskan semua pusat perhatian. Su King mengambil cangkir teh dan mengendus teh yang mabuk. Liu berkata sambil tersenyum, serius, saya benar-benar tidak ingin menjadi terkenal, tetapi seseorang melakukan sesuatu. Anda tidak ingin menjadi terkenal, tetapi cara anak Anda menangani sesuatu adalah terlalu radikal. Gao Yi berkata dengan marah. Beberapa orang, jika kamu tidak memukulnya, dia tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Liu minum secangkir teh dan berkata dengan nada serius, dalam masyarakat ini, selalu ada beberapa pelacur yang merasa bahwa mereka memiliki latar belakang dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan.
Ketika orang biasa bertemu orang seperti itu, mereka akan menelan ludah mereka sendiri. Marah atau diintimidasi sampai akhir. Sama seperti Mark Lowsun dan Edu Low, jika Anda tidak menghancurkan kesombongan mereka, mereka akan selalu lebih unggul dari yang lain, dan martabat orang lain akan selalu diinjak-injak oleh mereka. Aduh, militer keren. Zhou Yi menghela nafas, jika kamu seperti ini, mudah untuk menjadi kewalahan di masyarakat. Salah. Su King tiba-tiba berkata, orang guaan Anda terlalu tangguh atau terlalu licin. Sebenarnya, saya lebih suka gaya Liu. Karakter, yang berani mengepalkan tinju pada kekuatan yang tidak adil, dan juga bisa baik dengan orang biasa. Bergaul dengannya seperti pria kesatria kuno. Su tua, sepertinya Anda mengenalnya dengan sangat baik. Zhou Yi menggoda. Su King tersenyum, haha. Saya tidak akan melihat orang yang salah, masyarakat ini sebenarnya menginginkan orang seperti dia. Sangat disayangkan bahwa karakter Liu ditakdirkan untuk tidak dapat memasuki jabatan resmi. Haha. Zhou Yi mengangkat kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata wakil gubernur air. Pria besar yang telah bersama Su King sepanjang waktu juga tertawa, dan Yang Siren juga tersenyum sambil menutupi mulut kecilnya, hanya kecantikan bermata dingin yang masih memiliki ekspresi yang sama. Liu mengangkat bahu, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pejabat, tujuan terbesar saya adalah memiliki uang tanpa akhir, rumah tanpa akhir, dan istri yang lembut dan cantik untuk menemani saya. Cukup. Istri yang lembut dan cantik. Apakah satu cukup? Yang Siren tiba-tiba menggoda. Liu mengangguk, cukup, saya orang yang menghormati wanita, kesetaraan antara pria dan wanita, dan hukum perkawinan huaxia. Yang Siren baru saja menyesap teh, tetapi merasa geli dengan pernyataan Liu. Kamu bajingan serakah, kamu masih ingin menemukan istri yang lembut dan cantik. Saya pikir kamu adalah tipe orang, dan di masa depan, kamu pasti akan temukan seseorang yang sulit diatur dan disengaja. Dan istri yang sangat jelek, yang membersihkanmu setiap hari. Siren, apakah Anda ingin berbicara tentang diri Anda sendiri? Liu segera dengan sinis berkata, jangan berpikir jika kamu mengaku padaku dengan cara ini, aku akan tergoda oleh gadis sepertimu, jangan-jangan memikirkan hal-hal yang indah. Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu katakan mengaku padamu? Kamu tidak tahu malu. Apa aku begitu jelek? Jika kamu tidak mengaku, mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah kamu malu karena aku mengungkapkan pikiranmu di depan umum? Haha. Bajingan, aku akan mencekikmu. Su King dan Zhou Yi sedikit tercengang ketika mereka melihat Liu berdebat dengan Yang Siren. Ini adalah pertama kalinya kedua bos ini melihat orang-orang muda, dan mereka tidak berani memperlakukan mereka seperti ini di depan mereka. Dua orang besar menganggapnya serius. Dang. Saat itu, ada ketukan di pintu kotak. Masuk. Liu dan Yang Siren menoleh pada saat yang sama dan berteriak ke pintu. Mencicit. Pintu didorong terbuka dari luar, dan 5 tentara tinggi dan lurus masuk sekaligus. Pemimpin prajurit, dengan 2 batang dan 2 bintang di pundaknya, adalah seorang perwira letnan kolonel, dan termasuk dalam tingkat wakil resimen dalam hal pangkat. Apakah ada yang salah? Liu memandang letnan kolonel dan bertanya dengan ekspresi bingung. Perwira itu melihat ke atas, pertama-tama memberi hormat militer, dan kemudian berkata, saya Lukman Wang, wakil kepala resimen artileri anti pesawat yang ditempatkan di kota center, dan tolong undang Liu untuk mengunjungi resimen artileri anti pesawat. Oh. Liu sedikit bingung, resimen artileri anti pesawat mengundang saya untuk menjadi tamu. Ada apa? Lukman Wang adalah seorang prajurit biasa, dan dia tidak akan bertele-tele. Selama periode tersebut, instruktur resimen kami melanggar disiplin pelatihan militer dan telah dihukum dengan benar. Namun, Liu membenci prajurit resimen kita, dan pemimpin resimen memutuskan untuk memilih prajurit terkuat resimen kita untuk menantang Liu. Olimpiade kedua. Liu mengacungkan jempol kepada Lukman Wang dan berkata, oke, pemimpin resimen dan wakil pemimpin resimen Anda memiliki kepribadian dan cukup lugas. Pemimpin resimen berkata bahwa Liu berani menamparkan wajah anti resimen artileri pesawat. Seseorang dengan tulang punggung, langsung saja ketika Anda menemukannya, kata Lukman Wang dengan wajah tegas. Su King dan Zhou Yi tidak berbicara, mereka saling memandang, dan kemudian menatap Liu dengan mata main-main. Saya Liu. Liu berdiri, memandang Lukman Wang, dan berkata sambil tersenyum. Saya suka keterus-terangan Anda. Hari ini sudah larut, Anda bisa kembali dulu, dan saya akan pergi sendiri besok. Oke. Lukman Wang memberi hormat lagi, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Liu tiba-tiba menghentikan Lukman Wang. Bagaimana kamu menemukanku? Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Pada saat ini, Zhou Yi tiba-tiba berkata, Liu, pertanyaan Anda agak berlebihan. Mereka mencari Anda. Mereka pasti pergi ke Universitas Sains dan Teknologi terlebih dahulu. Anda membuat keributan besar. Jika Anda bisa, menemukan Anda, maka dia wakil kepala resimen tidak perlu menjadi orang itu. Ya. Lukman Wang berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pergi ke HKUST dulu, dan kemudian datang dari HKUST, Tuan Liu, aku akan menunggumu di markas resimen besok. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lukman Wang pergi dengan tergesa-gesa bersama orang-orangnya. Setelah mereka pergi, Liu menoleh dan menatap Zhou Yi dengan mata penuh arti. Zhou Yi menundukkan kepalanya, mengambil cangkir teh, dan mengendus aroma teh dengan hati-hati. Haha. Siren, ayo kembali juga. Aku akan membawamu ke resimen artileri anti pesawat besok. Oke. Setelah Liu dan yang lainnya pergi, Su King mengetuk meja teh. Zhou Yi, apa yang kamu lakukan, apakah Anda mengaturnya? Zhou Yi menyesap tehnya dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, inilah yang dimaksud kepala lama, Gubernur Su, Anda pernah menjadi tentara sebelumnya, Anda harus tahu tentang tim khusus Long Sword, kan? Pedang surgawi. Ketika dua kata ini disebutkan, Su King menatap lurus dan menegakkan punggungnya tanpa sadar, dengan ekspresi kagum di wajahnya. Tentu saja saya tahu, itu adalah 2 spesial terkuat dan paling misterius di Huaxia. Salah satu tim.
Jika Anda ingin menjadi prajurit pasukan khusus, dapat dikatakan 1 dari 1000, tetapi jika Anda ingin dipilih untuk Longsword, Anda adalah 1 dari 1000 pasukan khusus. Ya, Zhou Yi berkata. Liu dulunya adalah anggota dari generasi kelima Longsword, dan dia adalah pemimpin dari seluruh kelompok, Longsword, dan raja sebenarnya dari dunia militer. Mendengar perkenalan Zhou Yi, wajah Suking sekali lagi menunjukkan rasa kagum. Zhou Yi melanjutkan, kamu juga menjabat sebagai prajurit di bawah kepala lama, dan kamu dianggap sebagai garis lurus, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sejak pedang surgawi generasi kelima dimusnahkan 4,5 tahun yang lalu, pedang surgawi generasi keenam belum sepenuhnya terbentuk. Apakah ketua lama ingin Liu kembali ke Longsword? Mungkin saya seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini, karena Longsword adalah rahasia besar. Aduh. Tidak ada yang perlu dikatakan, Longsword generasi kelima terlalu kuat. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya dari Longsword, kekuatan komprehensif dari Longsword generasi keenam tidak memuaskan, sehingga belum diselesaikan. Kepala lama ingin Liu kembali sementara dan melayani sebagai instruktur dari Longsword generasi keenam. Instruktur Longsword. Ini adalah rahasia mutlak, Suking, selama kamu mengetahuinya, jika ini bocor, kamu, gubernur provinsi, akan berakhir. Setelah meninggalkan kedai teh, Liu dan Yang Xiren tidak langsung pulang, tetapi mengambil mobil mereka dan bergegas ke beberapa pabrik terbengkalai di luar kota. Setelah memasuki pabrik tertentu, mata besar Yang Xiren yang indah menyipit seketika. Bangun karena dia melihat Andi Lu. Itu benar, monitor kelas 2 dari Departemen Center, Andi Lu, ada di sini dan diikat ke kursi. Awalnya, Tuan Muda Lu dipukuli habis-habisan oleh Liu, tetapi sekarang dia tampak lebih buruk, satu matanya bengkak seperti sanggul ungu, separuh kiri wajahnya bengkak, separuh kanan wajahnya cekung, dan bagian kanan wajahnya cekung. Seluruh tubuh berlumuran darah. Ya Tuhan. Yang Xiren tertegun selama 3 detik, dan kemudian dia berkata dengan kaget, Andi Lu, kamu masih hidup dalam keadaan ini, kamu sangat kuat. Kepala Andi Lu bergetar, dan sudut mulutnya berkedut, aku kuat. Aku kuat. Yang Xiren, apakah kamu di sini untuk melihat lelukonku? Kamu salah, aku datang dengan Liu hari ini, tapi aku tidak ingin bertemu denganmu. Yang Xiren membawa sepasang tangan kecil dan berjalan ke di depan Andi Lu, seperti burung merak yang bangga, dia mengangkat dagunya dan berkata, saya mendengar bahwa keracunan saya terkait dengan Anda beberapa waktu lalu, saya hanya ingin bertanya saya sendiri, siapa yang cantik-cantik seperti saya? Di mana saya menyinggung Anda? Sebelum masuk Universitas Sains dan Teknologi, sepertinya Anda dan saya tidak saling kenal. Hehe, hehe. Andi Lu mencibir dan berkata, apakah Anda perlu bertanya? Anda tidak mengerti kebenaran tentang kepolosan orang biasa dan kesalahan Empedu. Yang Xiren berkata, saya telah memikirkan jawabannya, lalu katakan padaku. Bagaimana Anda meracuni saya? Apakah itu benar-benar tangan dan kaki yang Anda gunakan ketika saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik? Haruskah saya bertanya, racun apa yang digunakan oleh seorang tuan? Orang yang menggunakan racun semacam itu seharusnya tidak sia-sia seperti Dr. Si. Liu menambahkan. Hehehe. Andi Lu terus mencibir, Liu, apakah kamu takut? Latar belakang keluarga Lu di ibu kota kami adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang-orang kecil sepertimu. Sekarang setelah kamu menangkapku, kamu akan menderita konsekuensi kehidupan. Dari kematian. 3 hari kemudian, Tuan Guo akan kembali. Jika Anda menemukan bahwa saya hilang, Anda semua akan mati. Bersambung.